Pemirsa, sementara itu pemerintah akan memfokuskan penggunaan dana otonomi khusus atau OTSUS Papua dalam era APBN 2026 untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua atau OAP dan mendukung program-program prioritas nasional seperti pendidikan, ketahanan pangan hingga makan bergizi gratis. Indonesia yang telah bergabung Direktur dalam Dana Desa Insentif Otonomi Khusus dan Keistimewaan DJPK Jaka Sucipta mengatakan tantangan yang dihadapi masyarakat Papua terutama UAP mencakup persoalan kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, serta ketahanan pangan dan energi yang belum merata. Untuk itu dana otsus tidak hanya diarahkan pada pembangunan berbasis kebutuhan lokal, tetapi juga menjadi bagian dari pelaksanaan program-program prioritas nasional. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi dan integrasi sistem dalam penyaluran dana otsus agar lebih tepat sasaran dan tidak mengalami keterlambatan. Pemerintah juga menyiapkan dana tambahan infrastruktur atau DTI yang khusus ditujukan bagi 4 provinsi baru di Papua. Dana ini akan digunakan untuk membangun sarana penunjang perkantoran seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan. Misalkan untuk ketahanan pangan, kemudian untuk Otsus Papua, ini diarahkan bagaimana kemudian penggunaan dana otsus ini bisa lebih optimal gitu ya, tidak untuk peningkatan kesejahteraan OAP. OAP itu adalah orang asli Papua karena undang-undang amanatnya seperti itu. Nah kemudian prioritas dana otsus ini juga nanti akan diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional untuk pendidikan, kesehatan, makan bergizi gratis, kemudian ketahanan pangan, ketahanan energi, yang pelaksanaannya bisa melibatkan kementerian, lembaga terkait. Nah kemudian ini untuk dana tambahan infrastruktur, jadi dana tambahan infrastruktur itu diberikan kepada Provinsi Papua untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur daerahnya, bahwa khusus untuk DOB, daerah otonom baru gitu ya, atau daerah provinsi baru, jadi ada 4 provinsi baru di Papua, itu untuk DT ini dapat digunakan untuk membangun infrastruktur penunjang gedung sarana perkantoran, karena memang untuk sarana perkantorannya nanti akan dibiayai dari APBN. Nah kemudian untuk infrastruktur penunjangnya seperti infrastruktur jalan, kemudian jembatan menuju perkantoran, infrastruktur listrik, jaringan air bersih, telekomunikasi, sanitasi lingkungan itu bisa menggunakan dana tambahan infrastruktur dan juga silpanya. Dan pemirsa, pemerintah akan mengarahkan sebagian alokasi dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2026 untuk memperkuat koperasi merah putih dan membangun infrastruktur digital desa, khususnya di wilayah terpencil. Kebijakan ini merupakan bagian dari optimalisasi belanja negara melalui pos transfer ke daerah alias TKD yang berperan penting dalam pemerataan pembangunan. Direktur Dana Desa Insentif Otonomi Khusus dan Keistimewaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkyu Jaka Sucipta menyebut salah satu penggunaan dana desa diarahkan untuk mendukung pembentukan koperasi merah putih. Selain koperasi, infrastruktur digital juga menjadi perhatian utama. Pemerintah ingin memastikan daerah terpencil mampu mengakses sistem pelaporan dan penyaluran dana secara elektronik. Hal ini menjadi aspek penting karena proses penyaluran dana desa kini dilakukan secara elektronik. Untuk itu dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di desa harus diperkuat agar proses pencairan dan pemanfaatan anggaran lebih efisien dan akuntabel. Lebih lanjut, Jaka menjelaskan dana desa 2026 akan difokuskan pada 8 program prioritas pembangunan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa. Penyaluran dana desa pun diharapkan lebih berkualitas ke depannya, di mana pemerintah mendorong agar anggaran ini tidak hanya habis untuk kegiatan rutin, tetapi digunakan untuk membangun fondasi ekonomi produktif dan memperkuat tata kelola desa. Nah kemudian juga diarahkan untuk dana desa untuk mendukung implementasi dari koperasi desa merah putih.